buat yang rekod beneran, kayaknya saya nggak bisa. Baik, terima kasih. Selamat datang di IG Zoom Liberty Talks seri hari ini. Pada hari ini kita akan berbicara banyak nih teman-teman semuanya tentang isu-isu kebebasan yang dasar-dasar kebebasan yang sangat penting untuk kita perbincangkan pada hari-hari ini. Spesial hari ini kita akan berbicara banyak ini tentang gagasan yang berhubungan dengan apa yang disebut kebebasan berserikat dan berkumpul begitu. Seperti kita ketahui bahwa dalam konteks kebebasan gitu, kita mengenal banyak sekali jenis kebebasan, atau mungkin dalam konteks tertentu kita juga mengenal hak dasar begitu ya. Lantas salah satu aspek yang juga menjadi perbincangan dalam sekian banyak kebebasan itu, kita berbicara juga terkait dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. Nah, pada hari ini teman-teman spesial karena kita akan mendiskusikan hal itu bersama Bung Farko, atau mungkin kita kenal dengan Mas Farko Siswianto Raharjo. Beliau adalah dosen di Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi. Selamat sore Mas Farko, semoga sehat selalu Mas. Oke, selamat sore. Terima kasih Mas Dalang. Kita berjumpa kembali akhirnya setelah beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Ya nih Mas, ini kita seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, kita akan ngobrol banyak Mas tentang salah satu kebebasan atau hak yang penting dan menarik sekali untuk diperbincangkan dan kita sharing buat teman-teman di sekitar kita yang sedang mendalami dan banyak belajar tentang isu-isu kebebasan. Pertama adalah sebetulnya kalau kita bicara tentang kebebasan itu apa sih Mas, dan sampai sejauh mana kita penting untuk memahami arti kebebasan berkumpul dan berserikat itu. Oke. Terima kasih Mas Dalang Taufani dari Suara Kebebasan. Saya akan berbicara dalam beberapa hal. Yang pertama saya akan memulai dari sisi historis atau sisi sejarah. Bagaimana kebebasan berserikat itu menjadi sebuah perjalanan bukan hanya di Indonesia, akan tetapi juga menjadi perjalanan secara historis di dunia. Bahwa inisiasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan ini mulai muncul sekitar tahun 1700 sampai 1800-an, yang mana terdapat larangan waktu itu serikat pekerja di Britania Raya untuk berkumpul. Hal ini pelarangan tersebut untuk antisipasi terjadi gerakan kaum buruh karena adanya revolusi industri. Nah, teman-teman di masa lampau itu kemudian melatar belakangi kaum serikat pekerja atau kaum buruh tersebut melakukan protes terhadap hal yang terjadi di Britania Raya itu sekitar tahun 1855. Kemudian di Jerman pada tahun 1878 terjadi juga pelarangan serupa untuk berserikat berkumpul bagi serikat pekerja. Dan waktu itu di Jerman, serikat pekerja itu di bawah kendali penuh oleh negara dalam kepemimpinan Nazi waktu itu. Nah, ini perjalanan-perjalanan yang secara historis terjadi di Eropa. Kemudian hal ini berbeda di Indonesia. Bahkan di waktu itu tahun 1900 awal atau sekitar 1800 akhir, pemerintah kolonial Belanda itu mengeluarkan yang namanya Burgerlijk Wetboek atau bisa dikatakan sebagai kitab undang-undang hukum perdata dalam rangka untuk melindungi pekerja dan juga memberikan ruang kepada pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Jadi
ini dua hal yang saya sampaikan berdasarkan beberapa rujukan yang saya baca. Itu merupakan salah satu perjalanan atau bagian atau the part of perjalanan dari berserikat dan berkumpul itu. Nah, kemudian mengalami sebuah perkembangan setelah di masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, kebebasan berserikat itu dan berkumpul itu pada awalnya dibatasi. Karena masih yang diharapkan nanti ketika terlampau diberikan kebebasan di masa transisi tersebut akan menimbulkan instabilitas politik dalam negeri pada waktu itu. Kemudian seiring perjalanan muncullah era Orde Lama itu yang namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer ini merupakan capaian kejayaan era demokrasi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena banyak organisasi politik, organisasi sosial yang berkembang, komunitas berkembang, mereka berkumpul bersama yang menjamur untuk mengarahkan kebijakan negara pada waktu itu. Dan pada akhirnya terjadi pergeseran dari demokrasi parlementer ini menjadi terpimpin. Nah, itu di Orde Lama. Saya bicara dari segi historis. Kemudian Mas Dahlan Taufani dan teman-teman bergeserlah kepada era Orde Baru. Pada era Orde Baru, kebebasan berserikat dan berkumpul ini dibatasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Kebebasan berserikat dikontrol secara ketat dan ini pada akhirnya berimplikasi pada pemberedelan. Kita ketahui bersama beberapa sejarah atau fakta, beberapa media pada waktu Orde Baru memang diberedel oleh pemerintah. Nah, ini sebuah hal yang bisa kita lihat bersama pada waktu itu. Akhirnya seiring waktu dan seiring perkembangan muncullah yang namanya tuntutan reformasi, yang mana diinisiasi oleh berbagai unsur elemen masyarakat, terutama oleh teman-teman mahasiswa. Sehingga lahirlah era reformasi yang mana era keterbukaan informasi publik ini lebih dibuka kembali. Pada waktu itu di bawah kepemimpinan Presiden Habibie. Nah, ini sebuah gambaran secara historis di dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Begitu, Mas Dahlan. Itu mungkin tadi kita sudah dijelaskan, terima kasih banyak tentang definisi, kemudian apa yang menjadi sejarah daripada kebebasan berkumpul dan berserikat itu sendiri. Kemudian kalau misalnya kita bicara dalam konteks praktek, sebetulnya apa sih Mas contoh terkait dengan apa yang disebut kebebasan berkumpul dan berserikat itu, dan kenapa itu menjadi penting ya? Sekali lagi mungkin dijelaskan lagi, kan dari sejarah tadi juga dijelaskan sejarahnya bagaimana kenapa itu menjadi penting dan kenapa ada istilah berbeda banyak ya, mungkin prakteknya itu seperti apa, karena kan juga ada berkumpul itu mungkin juga ormas itu kan berkumpul juga. Misalnya kita sering juga tuh di dalam praktek seperti mungkin bisa dijelaskan contohnya seperti apa, apakah mungkin kita mengenal ada ormas atau mungkin serikat pekerja atau apa, mungkin seperti itu mungkin bisa digambarkan. Oke, berbicara tentang kebebasan berpendapat, kita melihat dari berserikat ya. Berserikat. Kita melihat berdasarkan regulasi, berdasarkan acuan di dalam konstitusi,
Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E yang mengatakan atau menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, jadi kebebasan berpendapat ini tidak hanya warga negara yang diberikan kebebasan untuk berserikat tersebut maupun berpendapat tersebut. Karena di dalam konstitusi dikatakan setiap orang, berarti termasuk warga negara asing yang ada di Indonesia, mereka memiliki hak juga untuk berserikat, untuk berpendapat, untuk menyampaikan, untuk berkumpul dalam suatu wadah, baik dalam bentuk komunitas, organisasi, dan sejenisnya. Maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu secara langsung dan secara tegas memberikan jaminan kebebasan untuk satu berserikat dan berorganisasi atau freedom of association. Kemudian kebebasan berkumpul atau freedom of assembly, dan juga kebebasan menyatakan pendapatnya di muka umum atau freedom of expression. Tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, saya katakan, akan tetapi setiap orang, otomatis termasuk warga negara asing yang ada di Indonesia. Nah, berbicara tentang kebebasan berserikat itu tadi, muaranya adalah pada hak-hak asasi manusia. Karena kita memberikan dici kebebasan untuk berserikat, berarti dia memiliki hak yang ada pada dirinya. Maka ke dalam pasal konstitusi yang merupakan suatu ciri konstitusi modern, dan dari beberapa rujukan, setidaknya dari 120-an konstitusi yang ada di dunia, ada lebih dari 80% diantaranya memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia. Asasi manusia utamanya pasal-pasal yang ada pada DUHAM. DUHAM itu istilah lain dari Universal Declaration of Human Rights, yang mana pada 10 Desember tahun 1948. Nah, perkembangan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi dari pergaulan bangsa-bangsa di dalam komunitas internasional, utamanya melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi otomatis dengan namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, otomatis ya di dalamnya setiap negara juga memiliki hak untuk berserikat dalam pergaulan internasional. Bahkan setiap individu, setiap manusia memiliki kesempatan atas itu. Tentunya dibatasi, bukan berarti tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh undang-undang atau peraturan. Begitu, Mas Galang. Nah, hari ini kebebasan berserikat di Indonesia, lantas pengaturannya bagaimana, Mas? Apakah sudah diatur di mana saja, dan kenapa sih Indonesia termasuk negara yang akhirnya juga mengatur tentang hal itu, kebebasan berkumpul dan berserikat itu? Oke, berbicara mengenai bagaimana praktik yang ada di Indonesia dalam perjalanan pasca reformasi, kemudian sebelum reformasi, yakni era Orde Baru dan Orde Lama, mereka memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, di era saat ini praktik kebebasan berpendapat di Indonesia pun diberikan ruang kepada mereka yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum, bahkan setiap orang sekarang bisa melakukan hal itu. Contohnya sebagai
sebagai negara demokrasi, konsekuensi yang harus bisa yang diambil adalah setiap orang diberikan hak untuk berbicara, untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan masukan. Nah, kita lihat sebagai contoh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum yang dilakukan dan dipilih oleh rakyat secara langsung itu merupakan sebuah konsekuensi dari demokrasi yang mana di dalamnya rakyat langsung diberikan kesempatan untuk memilih, menyampaikan pendapatnya secara langsung pemimpin yang dia kehendaki. Bukan hanya cukup sampai di situ. Setelah pemilu ini dilakukan, maka masyarakat tetap bisa yang namanya melakukan kontrol terhadap wakil-wakil rakyat yang dia pilih, kepala daerah yang dia pilih, bahkan presiden yang dia pilih. Setiap unsur lapisan masyarakat juga saat ini bisa mengevaluasi, menyampaikan gagasan, menyampaikan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan politik yang ada atau pejabat publik yang ada. Nah, ini kebebasan pendapat ini saya kira di Indonesia dibuka secara tentu dengan batasan-batasan undang-undang. Misalkan pelarangan yang tidak boleh yang namanya menyerang individual atau personal, tapi yang dikoreksi adalah kebijakannya. Nah, ini praktek-praktek yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya terdapat segitiga di dalam yang saling berkait dalam suatu negara. Yang paling atas adalah government atau pemerintah. Setelah itu unsur sebelah kiri ada yang namanya civil society. Dan yang kanan adalah investor atau market atau dunia usaha. Nah, diharapkan antara pemerintah, investor atau pemilik modal, dan civil society itu dapat memiliki kesinambungan di dalam menyampaikan pendapatnya untuk di dalam suatu negara. Jadi seperti itu. Kenapa harus dibatasi? Kembali lagi, tidak semua unsur masyarakat itu memiliki literasi yang memadai ketika menyampaikan kritik. Sehingga dikhawatirkan ketika kritik ini dibiarkan terlalu vulgaris, maka akan berimplikasi pada stabilitas yang ada. Sebuah ujaran kebencian dan lain sebagainya yang menyerang personal. Nah, ini yang dibatasi. Jadi bukan kok dibatasi terlampau dalam, tidak. Tapi memang untuk konteks-konteks tertentu menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas tapi bertanggung jawab. Itu masalah. Jadi berserikat berkumpul itu ada hubungannya dengan bagaimana kita juga menyampaikan pendapat di muka umum ya, Mas. Berarti juga berkelindan saling berhubungan dengan kebebasan berpendapat begitu. Bagaimana, Mama? Berarti yang dimaksud dengan kebebasan berserikat dan berkumpul itu intinya juga punya hubungan yang sangat erat dengan kebebasan berpendapat ya. Ya. Karena kita berbicara tiga hal itu otomatis berbicara tentang input, konversi, dan output. Inputnya adalah mereka berkumpul bersama melalui sebuah komunitas, melalui sebuah organisasi, melalui sebuah partai politik. Nah, ini inputnya. Kemudian dikonversi. Apa tujuan mereka untuk berserikat dan berkumpul? Tentunya menyampaikan gagasan-gagasan atau menyampaikan hal-hal atau menyampaikan sebuah wacana atau menyampaikan sebuah pendapat sebagai sebuah koreksi atas kebijakan yang terjadi, atas kenyataan fakta yang terjadi saat ini. Jadi ketika Mas Galang Taufani mengatakan apakah memang itu ada kaitannya, ya
Karena outputnya adalah menyampaikan sesuatu hal, gitu masalah. Sehingga mereka berkumpul maupun berpendapat. Seperti kita ketahui gitu Mas, ya, sekarang kita ngobrol prakteknya gitu Mas. Sudahkah praktek dari kebebasan ini cukup berjalan dengan baik di Indonesia? Misalnya tadi juga Mas Warko sudah menyampaikan begitu banyak regulasi dan aturan-aturan yang cukup signifikan, bagaimana pengaturannya. Tentu ini kan menjadi hal yang sangat patut kita apresiasi. Namun seringkali kalau kita berbicara konteksnya adalah aturan, itu yang seringkali di lapangan masih jauh panggang dari api. Lantas bagaimana praktiknya di Indonesia? Apakah hal itu sudah berjalan dengan baik, pengaturan-pengaturan yang mencoba melindungi hak-hak dasar ini, gitu Mas? Oke, dalam prakteknya, di dalam prakteknya, aturan yang dibuat seringkali tidak sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Diksi peraturan itu terkadang tidak to the point atau by problem solving terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebuah peraturan itu, ini dalam terminologi kebijakan publik, bagaimana diformulasikan sebuah peraturan yang memang dibutuhkan. Sehingga tidak ada peraturan yang memang tumpang tindih dan lain sebagainya. Seringkali pembuat kebijakan atau pembuat peraturan atau policy maker itu salah mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada. Sehingga ketika persoalan-persoalan itu tidak diidentifikasi dengan baik, maka produk solusinya juga tidak dapat disusun dengan baik. Sebagai contoh, ini hanya sebuah analogi. Orang sakit kulit, ternyata bukan sakit kulit, akan tetapi dia sakit kepala, sehingga obat yang perlu diberikan adalah paracetamol. Nah, di dalam konteks kebebasan berpendapat, dalam konteks berserikat berkumpul, nah, aturan-aturan yang dibuat ini semestinya to the point terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dan otomatis berkembang dan dinamis. Karena setiap masa itu memiliki alat penyampaian pesan yang masing-masing. Oke, dulu melalui toa, melalui aksi di jalan sekarang masih terjadi. Nah, sekarang perlu juga sebuah regulasi atau perangkat peraturan itu dipersiapkan bagaimana menghadapi atau mengakomodir pendapat-pendapat rakyat yang disampaikan melalui platform yang berbasis digital. Ini yang menjadi sebuah gambaran yang harus dipersiapkan, sehingga teman-teman dan juga Mas Galang, sebuah peraturan ini tentunya dibuat karena memang betul-betul dibutuhkan. Jadi seperti itu, Mas Galang. Ada hal yang agak nanti mungkin saya akan sampaikan berikutnya terkait bagaimana regulasi ini bisa diterapkan. Tapi relatif biasanya masalahnya ada di mana Mas itu? Misalnya apakah pembuatannya atau bagaimana? Atau penegakannya atau kebijakan-kebijakan yang pembuatan kebijakan dalam bentuk perda, dalam bentuk perundangan itu semestinya menerapkan di penyederhanaan peraturan, sehingga tidak ada tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Itu satu. Yang kedua, penjatuhan sanksi itu juga perlu menjadi acuan bersama. Bagaimana ketika kebebasan berpendapat ini terlampau kurang tepat,
Sehingga sanksi-sanksi apa yang harus diberikan? Ini harus diperhatikan dalam apa? Yang namanya agenda setting kebijakan. Melalui apa? Public hearing. Jadi sebelum membuat sebuah peraturan itu, terutama tentang kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, tentang organisasi masyarakat, ormas, dan lain sebagainya, ajak bicara mereka. Dari berbagai unsur, unsur akademisi dilibatkan, unsur budayawan dilibatkan, unsur pengamat, pelaku, unsur LSM, lembaga swadaya masyarakat dilibatkan. Kemudian unsur ahli hukum dilibatkan, kemudian unsur pakar kebijakan publik dilibatkan, sehingga identifikasi persoalan-persoalan itu sesuai dengan sudut pandang mereka yang menjalani atau menjadi bagian dari debat representatif atau perwakilan representatif dari masing-masing kalangan. Sehingga apa yang menjadi persoalan tersebut bisa teridentifikasi dengan baik sesuai kapasitas masing-masing orang yang hadir dalam agenda setting kebijakan itu. Karena seringkali sekarang hanya sebatas membuat, serahkan kepada ahli, serahkan kepada universitas, mereka membuat draftnya ini dan dibahas secara internal, selesai. Tetapi unsur-unsur eksternal yang justru menjadi objek dari peraturan tersebut kadang-kadang, tidak semua memang, kadang-kadang tidak dilibatkan. Sehingga hasil dari produk peraturan tersebut tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. Begitu. Kalau kita lihat beberapa contoh kasus-kasus di lapangan ya Mas ya. Ada pembubaran ormas. Ya, terus kemudian ada aturan tertentu yang secara khusus mengatur tentang organisasi, bagaimana masyarakat berkumpul dan berserikat. Penting nggak sih Mas mengatur secara detail dan memberikan otoritas kepada pemerintah untuk memberikan wewenang mana yang sah, organisasi berserikat dan berkumpul yang sah dan yang tidak? Oke. Kita melihat konteksnya dulu. Saya melihat konteks ini negara berusaha hadir. Jadi niatnya itu atau konteks yang menjadi tujuan ini adalah negara ini berusaha hadir di tengah kebebasan berpendapat, kemudian berorganisasi, sehingga dengan negara hadir ini mereka negara berusaha untuk memberikan sebuah regulasi. Nah, yang menjadi persoalan adalah regulasi ini memang benar-benar objektif atau tidak. Pembubaran ormas itu dilakukan memang benar-benar ormas tersebut tidak memiliki kehadiran ormas tersebut dinilai memang betul-betul melanggar atau mengganggu ketertiban umum secara fakta atau tidak. Jangan sampai sanksi diberikan hanya atas dasar like and dislike. Maka saya sudah yakin melalui Kementerian Kumham maupun Kemenko Polhukam, mereka sudah melakukan sebuah identifikasi mendalam sebelum menjatuhkan sebuah sanksi. Apakah negara perlu diberikan kewenangan untuk menangani hal tersebut? Saya kira fungsi pemerintah ada salah satunya sebagai eksekutif atau eksekutor, sehingga mereka juga sesuai dengan tupoksinya, sesuai tugas kewenangannya, saya kira perlu untuk memberikan pengawasan, bukan hanya pengawasan, pembinaan, pengawasan, kemudian memberikan suatu jalinan mitra kerjasama. Jadi antara civil society dengan government itu memiliki relasi yang baik. Nah, itu. Jadi kita lihat satu, konteksnya negara berusaha untuk hadir. Nah, yang kedua, perlu diidentifikasi secara mendalam
sanksi tersebut yang dijatuhkan seperti apa, apakah memang benar-benar harus dibekukan atau tidak, tentunya melalui mekanisme-mekanisme yang telah dirumuskan. Misalkan surat peringatan 1, teguran 1, teguran lisan, teguran tertulis, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, sampai pembekuan dan lain sebagainya. Saya kira tidak serta-merta langsung dibekukan. Sebelumnya pasti sudah ada teguran baik lisan maupun tertulis, kemudian ada SP surat peringatan 1, 2, 3 dan sampai akhirnya pada dibekukan. Jadi memang ketika memang ini tidak ada pemangku kebijakan yang meneropong secara langsung, ya kadang ormas itu atau komunitas atau organisasi itu juga menjalankan suatu hal secara serampangan atau seenak dia sendiri. Maka perlu negara itu hadir di situ. Tergantung siapa, dari Kementerian Kemenko Polhukam, kemudian dalam hal ini adalah Kemenkumham, juga nanti mitra aparatnya ada kepolisian dan juga kejaksaan dan juga pengadilan. Jadi komunikasi lintas sektoral ini sebagai bagian yang penting untuk apa? Kolaboratif bersama mewujudkan Indonesia ini sebagai negara yang mengakomodir hak asasi, mengakomodir kebebasan berpendapat, mengakomodir masyarakat untuk berkumpul dan juga berserikat. Saya kira seperti itu, Mas Galang. Maka lantas yang kita lihat berarti karena takutnya kadang-kadang kan seperti yang Mas Argo ceritakan, organisasi itu justru dijadikan underbow oleh rezim yang sedang berkuasa. Tentu pengalaman-pengalaman di masa Orde Baru itu kan cukup menjadi semacam sejarah lah di masa lalu yang sebetulnya kita pahami bersama, dan itu kan sangat mengerikan, dan banyak bahkan organisasi-organisasi itu harus tunduk ya pada misalnya haluan asasnya dan sebagainya macamnya itu, dan kalau tidak perlu dengan rezim maka akan dilibas begitu kan. Maka ini menjadi tantangan serius ya persoalan-persoalan itu kalau kita berbicara dalam konteks kebebasan sipil sebetulnya, Mas Fargo ya. Oke, jadi begini Mas Galang. Dalam kerangka konstitusional demokrasi, karena kita selalu berbicara tentang demokrasi. Nah, dalam hal ini rakyat atau secara umum berdasarkan konstitusi, setiap orang, bukan rakyat itu setiap orang, maka memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu negara justru bertanggung jawab untuk melindungi, membina, memajukan, tetapi juga menegakkan peraturan jika memang itu melanggar. Tetapi sebelum itu, maka yang dilakukan adalah negara memenuhi sebagaimana hak yang dimaksud kepada negara. Dalam hal ini hak untuk berpendapat, walaupun dalam pelaksanaannya memang harus wajib menghormati hak-hak orang lain. Kemudian sebagai batasan juga pelaksanaannya harus tunduk dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang ada. Begitu, Mas Galang. Jadi memang menarik ya Mas ya, kalau kita bicara dalam konteks itu ya Mas ya. Kalau ke depan kira-kira apa yang harus masih pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, Mas Fargo? Saya melihat komunikasi lintas sektoral. Jadi perlu adanya komunikasi lintas sektoral antara government dengan civil society. Yang selama ini bisa dilihat ada gap antara civil society dengan government. Sebagai contoh apa? Gerakan mahasiswa itu masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran aparat yang dilakukan secara represif, meskipun tidak semua. Nah, kemudian tindakan represif ini berarti kan mengidentifikasikan bahwa terjadi disharmonis komunikasi lintas sektoral antara civil society dengan pemerintah, dengan penegak hukum juga di situ.
Maka yang perlu diperbaiki bukan hanya sekedar membuat peraturannya, akan tetapi harmonisasi komunikasi secara lintas sektoral antara civil society dengan pemangku kebijakan. Jadi mereka partnership. Jadi civil society ingin menyampaikan keluhan, tuntutan, pendapat A, B, dan C, dan lain sebagainya. Government atau pemangku kebijakan merespon dengan baik. Tentunya diberikan pemahaman untuk menyampaikannya secara bebas dan bertanggung jawab. Dan tidak serta-merta kita menyalahkan pemangku kebijakan sepenuhnya. Kadangkala civil society sendiri melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalkan penyampaian pesan demonstrasi itu dibatasi pada jam-jam tertentu. Tetapi setelah jam itu ternyata masih duduk di situ. Nah, ini memicu adanya provokator untuk masuk sehingga terjadi tindakan represif di dalam penyampaian pendapat di muka umum. Maka yang lebih penting adalah ayolah antara pemangku kebijakan dan civil society memiliki komunikasi lintas sektoral yang baik. Karena banyak sekali ruang-ruang yang bisa disampaikan, bukan hanya melalui 1-2 cara, kan, tetapi berbagai hal, bisa audiensi, kemudian bersurat, bisa menyampaikan surat terbuka, kemudian sampai demonstrasi. Jadi PR yang bagi saya adalah bagaimana pemangku kebijakan itu merangkul civil society. Gitu, Mas, dalam konteks penyampaian pendapat berserikat maupun berkumpul. Begitu. Ya, memang kalau kita bicara itu memang apa ya, Mas, menarik sekali bahwasanya memang penting bagi kita untuk terus mendorong adanya sebuah semacam kebebasan yang sebetulnya penting, sebagaimana masyarakat itu bisa mengakses dan mendapatkan ruang itu dengan baik, gitu ya. Bagaimana kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi salah satu hak yang melekat, gitu, dan ini menjadi hal yang paling penting. Dan bagaimana sebetulnya juga dalam konteks rule of law, negara hukum ini bisa terejawantahkan dengan baik sehingga ini bisa berjalan baik di masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Farko yang sudah bergabung bersama kita hari ini di Liberty Talks IG Live Zoom di Suara Kebebasan dengan tema kebebasan berkumpul dan berserikat. Dan pada waktu ini tentu menjadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Farko, bagaimana berserikat adalah hak yang penting dalam satu kelompok dan keluar dari kelompok yang lain, kemudian juga merupakan bagian dari hak asasi. Sejarah juga membuktikan bahwa peran penting kebebasan berkumpul dan berserikat ini menjadi hal yang elementer, begitu, bahkan saling berkelindan dengan isu kebebasan berpendapat dan menjadi elemen-elemen penting dan pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat sipil menjadi hak yang penting yang harus dilindungi, dan ini adalah elemen-elemen yang begitu juga harus dilindungi bersama-sama dengan kebebasan yang lain seperti hak hidup, kebebasan berbicara, dan yang lainnya. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran nih teman-teman, bagaimana sih sebetulnya kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, regulasi apa yang mengatur, dan jaminan atas pemenuhan penghormatan dan perlindungan hal itu di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bung Farko atau Mas Farko, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih juga kesempatannya. Semoga nanti bisa bertemu lagi di dalam dan di sesi-sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Mas Farko, jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti kegiatan dan
aktivitas Suara Kebebasan di portal Suara Kebebasan, menikmati juga tulisan-tulisan yang nanti akan menggugah kita semua dan memberikan wacana kita lebih jauh tentang arti kebebasan. Juga jangan lupa terus ikuti program-program Suara Kebebasan. Kita besok ada fokus, kita akan membahas dan berdiskusi banyak tentang problematika penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia bersama Haris Azhar, founder Lokataru, yang akan juga diselenggarakan pada hari besok Jumat pada pukul 19 pada tanggal 27, dan kita juga besok siang juga kita akan ada acara tentang pemilu politik anak muda yang kita juga bekerja sama dengan SKP di Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kita semua dan sharing. Terima kasih juga buat Bung Farko. Sampai jumpa dan selamat sore. Oke.